Kenalkan, nama saya Armatus Saleha dengan NIM 231111161. Ini membacakan hasil diskusi kami mengenai definisi konflik. Konflik adalah keadaan di mana terjadi perbedaan kepentingan, tujuan, atau nilai antara individu atau kelompok yang menimbulkan ketegangan dalam organisasi. Misal 85% karyawan mengalami konflik dalam pekerjaan dan 29% menghabiskan lebih dari 1 jam per minggu untuk konflik tak terselesaikan. Untuk faktor penyebab konflik ada yaitu 1, perbedaan tujuan dan kepentingan, lalu ada kurangnya komunikasi, lalu ada sumber daya terbatas, dan ada perbedaan nilai dan budaya. Lalu ada jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik intrapersonal, yaitu konflik yang ada dalam diri individu antara tugas dan nilai pribadi. Lalu ada konflik interpersonal, yaitu konflik antara dua individu karena perbedaan pendapat atau kepribadian. Lalu ada konflik intergroup, yaitu konflik dalam satu tim atau konflik kelompok akibat perbedaan tujuan atau metode. Lalu ada konflik intergroup, yaitu konflik antar dua departemen atau kelompok dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada konflik intergroup, yaitu konflik akibat hierarki tidak jelas atau distribusi kekuasaan tidak merata. Selanjutnya saya Vini Komaria dengan NIM 2310111164. Selanjutnya ada strategi manajemen. Yang pertama ada kompromi, yaitu kedua belah pihak mengorbankan sebagian kepentingan demi kesepakatan bersama untuk efektif dan solusi jangka pendek. Yang kedua ada kolaborasi, yaitu mencari solusi terbaik yang menggantungkan semua pihak dan memerlukan komunikasi terbuka serta mendengarkan aktif. Yang ketiga ada mediasi, yaitu kedua belah pihak mengorbankan sebagian kepentingan demi kesepakatan bersama, efektif untuk solusi jangka pendek. Selanjutnya ada akomodatif, yaitu mengutamakan kepentingan pihak lain demi menjaga hubungan baik dalam organisasi. Yang terakhir ada menghindari, yaitu tidak menghadapi konflik secara langsung. Ini cocok saat masalah kurang penting atau emosi perlu mereda. Selanjutnya ada dampak positif konflik yang dikelola dengan baik. Yang pertama ada tim yang lebih solid, itu kepercayaan dan kerjasama meningkat. Yang kedua ada kreativitas dan keputusan lebih baik, itu sudut pandang lebih luas. Terus ada daya saing meningkat, yaitu fokus pada tujuan strategis. Selanjutnya ada meningkatkan inovasi, itu untuk mendorong ide dan solusi baru. Dan ada budaya kerja yang positif, itu untuk komunikasi dan feedback yang lebih sehat. Yang terakhir ada kepuasan karyawan meningkat, itu merasa didengar atau dihargai. Selanjutnya saya Zainatul Naimah dengan NIM 2310111167. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif, yaitu konflik tidak terkelola. 1 yaitu produktivitas menurun, yaitu fokus kerja itu terganggu. Terus ada kolaborasi menurun, itu hubungan kerja itu memburuk. Yang ketiga, stres kerja meningkat, yaitu berdampak pada kesejahteraan. Yang keempat, tujuan organisasi terhambat, yaitu konflik yang berkepanjangan. Yang kelima yaitu ada turnover tinggi, karyawan keluar dari organisasi. Yang keenam ada budaya kerja toksik, yaitu membuat lingkungan itu jadi tidak nyaman ya. Selanjutnya ada studi kasus nyata konflik organisasi. Konflik internal di perusahaan berteknologis pada tahun 2017. Konflik ini
mencuat setelah seseorang mantan karyawan, Susan Fuller, mempublikasikan pengalamannya terkait lingkungan kerja di Uber. Dalam blog pribadinya, ia mengungkap adanya konflik antara karyawan dan manajemen, termasuk masalah komunikasi, ketidakadilan, dan kurangnya penanganan dari pihak HR. Selanjutnya, itu konflik tersebut itu bisa melibatkan karyawan versus atasan, yaitu interstruktural konflik. Bekerja, reputasi perusahaan menurun drastis. CEO saat itu, Travis Kalanick, akhirnya mengundurkan diri. Oke, saya Dida Saputra dengan NIM 23101011183. Selanjutnya akan menjelaskan jenis konflik pada kasus. Dalam kasus Uber ini, terdapat beberapa jenis konflik. Yang pertama adalah konflik interpersonal, yaitu antar karyawan dengan atasan. Dan yang kedua adalah konflik struktural, yang berkaitan dengan sistem organisasi yang dianggap tidak adil. Kedua jenis konflik ini saling berkaitan dan memperburuk kondisi internal perusahaan. Jika dianalisis lebih dalam, konflik ini disebabkan oleh komunikasi yang buruk serta gaya kepemimpinan yang kurang efektif. Budaya kerja yang terlalu kompetitif tanpa kontrol yang baik juga turut memperparah situasi. Akibatnya, lingkungan kerja menjadi tidak sehat dan memicu konflik yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Naila Amelia dengan NIM 23101111215. Di sini saya akan menjelaskan dampak konflik. Pada slide ini dijelaskan bahwa konflik yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak serius pada organisasi. Dampak utamanya adalah menurunnya kinerja karyawan, karena fokus kerja terganggu oleh masalah yang belum selesai. Selain itu, konflik juga menyebabkan tingginya turnover, di mana banyak karyawan memilih keluar karena lingkungan kerja yang tidak nyaman. Tidak hanya itu, konflik juga bisa merusak reputasi perusahaan, sehingga berdampak pada citra organisasi di mata publik maupun calon karyawan. Secara keseluruhan, konflik yang tidak terkelola dapat mengganggu hubungan kerja dan menurunkan performa organisasi. Selanjutnya, penyelesaian konflik. Pada slide ini dijelaskan cara penyelesaian konflik berdasarkan studi kasus. Yang pertama, dilakukan perubahan kepemimpinan sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya memperbaiki kondisi organisasi. Yang kedua, perusahaan melakukan perbaikan sistem HR, terutama dalam menangani keluhan karyawan agar lebih transparan dan responsif. Selanjutnya, perusahaan mulai membangun budaya kerja yang lebih sehat dengan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan menghargai karyawan. Yang terakhir, dilakukan reformasi organisasi secara menyeluruh, termasuk perubahan kebijakan dan pengawasan, agar konflik tidak terulang di masa depan.